Kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang keempat. Surat Filipi pasal yang keempat. Kita baca ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu saudara-saudara, kita tidak bisa lebih kerohanian kita daripada apa yang menjadi pikiran kita. Engkau tidak bisa menjadi lebih daripada pikiranmu. Kalau pikiran kita pikiran yang sukses, maka kita akan jadi orang sukses. Kalau pikiran kita pikiran yang gagal, kita akan gagal. Kalau pikiran kita adalah pikiran yang negatif, kita akan negatif. Kalau pikiran kita adalah pikiran yang positif, kita akan positif. Itu sebabnya Paulus katakan akhirnya pikiranmu. Aduh, ini pikiran saudara-saudaraku. Berkali-kali Rasul Paulus katakan. Coba kita baca dahulu Filipi pasal 2. Di dalam Filipi pasal 2, saudara, kita baca ayat yang ke-1 mulai. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati pikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran Kristus. Saudara, kalau mau minta apa-apa, kalau mau jual apa-apa, kalau mau beli apa-apa, kamu mau berbuat apa-apa, coba tanya dulu sama Tuhan, bagaimana pikiran Kristus itu. Mintalah pikiran Kristus supaya menjadi pikiran kita. Paulus selalu katakan, biarlah pikiranmu itu adalah pikiran Kristus. Taruhlah dalam pikiran, dalam hatimu pikiran Kristus dalam hati, dalam pikiran kita. Sehingga kita memikir sama seperti Kristus. Saudara-saudaraku, pikiran Kristus ada dalam pikiran kita. Dan tidak mungkin Kristus memikirkan ketakutan. Tidak mungkin Kristus memikirkan kegagalan. Tidak mungkin Kristus memikirkan, saudara-saudaraku, ketakutan. Dia selalu memikirkan yang positif. Terus kita baca lagi Roma pasal 12. Saudara-saudara, sebelum saya akan berkhotbah mengenai hal ini lebih jauh. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 1 saja. Dan ayat kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata budi itu kurang tepat, tetapi disebutkan pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan di manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat kedua katakan ada pembaharuan, renewing, pembaharuan. Dalam bahasa Greka dipakai kata anakainosis, yang artinya berganti kulit, yang artinya diobahkan, yang artinya berubah, yang artinya dibalikan, tetapi juga yang artinya disegarkan. Saya masih baca ayat Mazmur 23. Mazmur 23, saudara-saudara, kita baca ayatnya yang ke-3. Kita baca dari ayat 1, Mazmur 23 ayat 1. Saudara buka Alkitab di tengah, itu pasti Mazmur. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Kata menyegarkan di sini dipakai dalam bahasa Ibrani shub. S-H-U-W-B. Bacanya susah. Shub.
yang artinya juga memang sama dengan kata pembaharuan. Roh kita dilahirkan baru. Roh kita tidak disegarkan tetapi dilahirkan kembali. Tapi jiwa kita di mana ada pikiran bisa disegarkan. Itu sebabnya sejak dari zaman Daud sampai zaman Paulus, pikiran ini saudaraku patut dilindungi. Kita tidak bisa jalan lebih dari pikiran kita. Bahkan kaki kita akan berjalan kemana pikiran kita pergi. Pikiran ini satu, saudara-saudaraku, satu steering komando. Dia perintah apa yang kita mau kerjakan. Dia perintah kemana kita mau pergi. Dia perintah apa yang kita mau dagang. Dia perintah apa yang kita mau beli. Ini pikiran. Itu sebabnya saudaraku berbahaya sekali kalau kita ada di dalam kebaktian, pikiran kita ada di luar. Kita ada di gereja, pikiran kita ada di luar gereja. Tubuh kita ada di sini, pikiran kita di luar. Pikiran ini saudara-saudaraku harus dikuasai sedemikian rupa supaya pikiran ini menjadi pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Nah, jemaat di Filipi pernah pernah jauh daripada pikiran Kristus. Tetapi dikembalikan lagi oleh Paulus. Terima kasih kepada Tuhan, pada saatnya aku bersuka cita sebab pikiranmu itu kembali lagi kepada jalannya daripada Tuhan. Pikiran sudah kembali kepada jalannya Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, orang Sunda punya peribahasa, ada satu kata, babalik pikir. Pikiran yang sudah mau sesat, babalik pikir, dibalikan lagi. Pikirannya dilempengkan lagi, diluruskan lagi. Masih saya mau bicara tentang pikiran, saudaraku, dalam Korintus. Satu ayat lagi mengenai pikiran ini sebelum kita kembali kepada Filipi 4. 2 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Kembali Paulus tekankan pikiran. Saudara-saudara, saya angkat topi dan mengagumi Rasul Paulus setelah Yesus Kristus. Ini sebab apa? Paulus bicara banyak tentang salib, lebih banyak dari murid Yesus. Paulus tulis, saudaraku, tentang kata di dalam dia lebih banyak dari murid Yesus. Dan Paulus lebih banyak bicara tentang pikiran lebih daripada saudara-saudaraku murid Yesus. Saya mau katakan persoalan bukan di luar. Persoalan yang saudara hadapi bukan di luar, di dalam. Di sini. Penyakit mah, penyakit kuning, stres, memble, itu dari sini. Dari pikiran ini. Dari pikiran. Betapa berbahayanya pikiran ini, saudaraku, kalau kita tidak kuasai. Tapi mari kita kembali kepada Filipi, ya, saudaraku, apa yang terjadi dengan orang-orang Filipi dengan pikirannya itu. Kita baca ayat 10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Mulailah orang Filipi dibangkitkan pikirannya. Baru-baru ini istri saya bilang, aduh, kok saya ingat saja sama keluarga itu. Sudah lama kita nggak tengok. Mari kita tengok. Pikirannya dibangkitkan. Ya, terus ayat 11.
Belum khotbah, saudaraku, ini saya baru ilustrasi aja. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus bukan basa-basi tulis ini surat. Dia tidak bilang ini karena kekurangan, bukan gengsi, tidak. Hamba Tuhan itu mesti siap susah, siap juga senang. Dia boleh pakai sepatu beli, dia juga boleh pakai bakyak. Dia mesti siap pakai jas atau tidak pakai jas. Dia harus siap lapar, dia harus siap kenyang. Saya sering dibawa orang makan di restoran, makan yang enak. Tapi juga saya sering, saudaraku, makan dengan hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Hanya dengan tempe, kangkungnya kangkung rebus. Dengan kepala-kepala ikan, kepala babi. Kita mesti siap dengan segala perkara. Dan dikatakan, aku tahu itu apa artinya kekurangan. Saya tahu artinya lapar. Saya pernah tahu artinya nggak ada uang. Saya pernah. Kami tahu itu artinya mocen itu. Kami tahu, bukan hanya teori mati. Ya. Tetapi kami juga tahu, saudara-saudaraku, apa itu artinya hidup berkelimpahan. Kami tahu, saudara-saudaraku. Dan ini Rasul Paulus juga katakan, kami tahu, katanya. Aku tahu apa kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini dia sedang bicara di penjara. Ayat 14, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Nah, ini saya mau stop di sini. Orang Filipi itu bawa sesuatu, apakah itu selimut, buah apel, saya nggak tahu. Rasul Paulus ada di penjara. Saya punya kawan gitaris Edi Karamoy, dia cerita pada waktu dia di penjara, dia makan makanan, saudaraku, dari satu piring. Itu piring untuk makanan anjing lebih bersih. Apalagi zaman dulu, betapa keadaannya saudaraku Paulus ini dalam penjara. Nah, datang orang Filipi bawa berkat. Apakah itu makanan, saya tidak tahu. Apakah itu minuman, apakah itu selimut, apakah itu pakaian, saya tidak tahu. Rasul Paulus bilang, dia senang sebab pikiran orang Filipi itu ada memikirkan itu hamba Tuhan. Ada pemikirannya sampai di sana. Saudara-saudara, kadang-kadang ya, kami hamba-hamba Tuhan tuh nggak kelihatan, ya, usaha kami tuh nggak kelihatan. Kadang-kadang orang yang mengundang kami ini tidak mempunyai pertimbangan, ya. Saya seringkali ada rekan-rekan hamba Tuhan, saya suka tanya, "You khotbah di sana ya?" "Iya." "You diundang." "You dikasih kolekte berapa?" Saya tanya sama dia, sebab saya hamba Tuhan, dia tanya sama Tuhan. 25.000. 25.000 untuk khotbah, dan you diundang. Iya, diundang. Dari kota sana, you pakai apa? Kendaraan. Nah, kadang-kadang hal ini tidak kelihatan. Nah, karena saya banyak bela hamba-hamba Tuhan, sampai saya kena cap, jidat saya pendeta mata duitan. Padahal bukan itu, saudara-saudara. Tapi coba dong imbangi. Dia lelah, dia dari jauh. Saya nggak pernah peduli berapa mereka kasih, saya nggak pernah peduli. Tapi untuk kawan-kawan saya, anak 8 diundang, kasih kolektor 25.000, haleluya, Tuhan memberkati. Dia pulang sampai rumah tinggal berapa? Nocengo. Buat beli sabun, buat apa? Aduh, saya bilang, kok nggak ada pertimbangan? Nah, orang Filipi ini, nanti kita lihat, orang Filipi ini ada pertimbangannya. Dia bawa sama Paulus. Paulus bilang, aku hargai pikiranmu tuh masih ingat kepadaku. Aku hargai. Ya.
Baik ingatanmu itu, namun baik juga perbuatanmu. Sebab engkau katanya telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Mari saya kasih ilustrasi. Kalau saya katakan begini, saudara-saudara sekalian, minggu depan saya ulang tahun yang ke-39. Ada satu bapak yang menyumbang kue, 12 susun kue tart. Dan setiap susun itu kira-kira begini besarnya. Saya tidak bisa makan sendiri, saudara. Mari tolong Jumat depan datanglah, kue tart ini kita makan sama-sama. Saudara datang apa enggak? Saya tanya, datang enggak? Datang, kue tart kita makan. Kasihan Pak Onda tuh mana bisa makan begitu banyak. Ayo kita datang. Tapi saya umumkan habis makan kue tart, minggu depan saya ada percobaan yang begitu besar. Saya sedang menghadapi bangunan sekolah Alkitab, memerlukan banyak doa dan puasa. Saya undang saudara-saudaraku, minggu depan kita puasa sama-sama di sini. Ada yang pura-pura nggak dengar? Tapi di sini sidang Filipi, saudara-saudaraku, dia turut membangun, dia turut memikul beban dari Rasul Paulus. Nah, kalau ini beban adalah 100 kilo dipikul oleh Rasul Paulus seorang, dia 100 kilo. Datang orang Filipi seorang, dia datang. Jadi hanya 50 kilo. Datang lagi 2 orang, 4 orang pikul, hanya 25 kilo. Lebih banyak pikul 10 orang, jadi hanya 10 kilo. 20 orang pikul, hanya 5 kilo. 100 orang pikul 1 kilo, 200 orang setengah kilo. 400 orang dilemparin, udah gak ada lagi beban. Begitu enteng, saudara-saudaraku. Kadang-kadang visi kita gak sampai ke situ. Visi kita cuma makan sama-sama. Pendeta Ondang, saudara-saudara sekalian, pada tanggal 19 April adalah hari Paskah. Mari kita makan sama-sama perjamuan cinta. Oh, saudara, suami, istri, anak 3, 4, DKK, itu keluarga and the gang semua datang. Begitu puasa diumumkan, nggak ada yang datang. Banyakan orang Kristen ini sekarang udah nggak mau dah ikut turut berpartisipasi dalam puasa tuh nggak mau. Ada satu kalinya puasa, ada orang puasa mikirin buka nanti makan apa gitu. Jadi begitu dia puasa pagi-pagi dia udah catat, mami kita makan apa nanti bukanya ya. Bubur tepes sama apa? Apokat kocok. Terus apalagi yang enak ya, supaya nikmat gitu pakai kopi sedikit tuh. Puasa mikirin buka. Ada yang puasa dia udah makan itu Flusil malamnya, yang ada obat tidurnya kuat. Dia tidur sampai jam 4, begitu bangun buka 2 jam lagi. Dia udah mikirin buka, saudara-saudaraku. Ini nggak bisa puasa demikian. Ada yang puasa dari jam 5, pisang Ambon udah dibuka, dia tungguin. Udah mau buka sebentar begitu, teng masuk. Ya. Saya kasih ilustrasi ini supaya saudara sedikit segar. Betapa kita, saudaraku, sukar sekali untuk mengambil bagian dalam kesusahan. Tetapi mengambil bagian dalam berkat orang lain, kita nikmati sama-sama. Banyak yang mau sukarela. Marahan gak diundang juga nawarkan diri. Itu kue terlalu gede dong, lu makan sendiri. Kita bagi-bagi dong. Nah, bisa, saudara-saudaraku. Tetapi gak ada yang mau minta bagi-bagi dong percobaan. Bagi-bagi gak ada. Nah, banyak kali saudara-saudaraku, hamba Tuhan yang hidup berkelimpahan dikritik. Dikritik karena kelimpahannya. Orang tuh ngiri kelimpahannya. Dia gak pernah ngiri dia punya susah. Gak pernah ngiri dia punya percobaan. Gak pernah ngiri waktu dia nangis. Gak pernah ngiri waktu dia di dalam keadaan saudara-saudaraku berkekurangan. Gak pernah ngiri. Ngirinya waktu senang. Duh, ilah dia senang. Aduh, kita ngiri. Coba dong lagi memblengnya dulu. Lagi tuduh, lagi susah. Lagi aduh makan gak ada kecap-kecap. Ada kecap gak ada nasi. Bagaimana? Itu gak pernah ngiri. Ya, ini sebabnya saudara-saudaraku, banyak kali kita keliru. Nah, pikirannya orang Filipi ini lempeng. Ingat kesusahannya Paulus. Baik juga katanya. Selasa yang lalu saya udah mulai pikir-pikir tanpa tahu istri saya. Saya jual dah mobil saya nih, Cresida. Sebab keuangan untuk pembangunan dari 180 juta udah dalam 1 bulan ini 65 juta. Tinggal 65 juta. Jadi secara ini khawatir juga nih. Wah, kita jual aja nih Cresida nih. Lumayan laku si Captial. Udah bisa jadi Spetial lagi nih. Lumayan untuk siap-siap gimana aja nanti baktian. Baru mikir begitu Tuhan jawab. Hari Selasa itu saudara-saudara. Ini pakai ilustrasi ya.
Satu bapak kasih sama saya, cek. Ini untuk Yayasan Kabar Baik di Jakarta sih. 4,8 juta. Aduh, haleluya, terima kasih. Puji Tuhan. Mau tidur di mana? Koyo mau nginep di mana? Udah nginep di rumah saja. Suami istri bilang, udah nginep di rumah saja. Wah, nggak enak, habis disumbang masa nggak menginep. Tapi saudara-saudaraku, Tuhan bilang, kira-kira digerakkan Tuhan, udahlah nginep di sana saja, di daerah Bintaro, di sana. Saya mau nginep di sana di daerah Bintaro, kita udah janji nih. Oh, mau dengar burung perkutut? Ya, dengar. Perkutut, ya nggak apa-apa. Tapi bukan karena itu, tapi saya mau nginep di sana, mau ketemu saudara, udah lama nggak ketemu. Malamnya saya di sana. Besok paginya ngobrol-ngobrol bercinta Tuhan. Itu pembangunan belum selesai, belum. Kapan selesainya? Masih lama. Boleh nggak nyumbang lagi nih yang kedua kali? Aduh boleh, tiap hari nyumbang juga nggak apa-apa. Dia tambah, dia tulis cek 500.000. Aduh terima kasih Tuhan. Paginya saya kasih PA. Ada satu ibu kasih 200.000. Saudara saya sebut jumlahnya supaya saudara lihat. Waktu saya kebaktian di Tanah Abang, ada satu bapak lagi bawa satu bungkusan untuk pembangunan 1 juta. Aduh Tuhan terima kasih. Ini dompet saya waktu itu 2 kali gemuknya saudaraku, tebal begini. Ya. Jangan kasih tahu yang lain. Begitu saudaraku, aduh Tuhan terima kasih. Ada lagi cek 800.000 untuk pembangunan Yayasan Kabar Baik. Aduh Tuhan terima kasih. Saya tunggu. Ada lagi anak kecil umur kira-kira 7 tahun perempuan. Om, ini saya bantu nih 5.000 rupiah. Saya pikir ini mungkin dia punya celengan, dia punya tabungan. Saya baru masukin ada lagi anak lagi di Tanah Abang itu. Om, ini nih anak masih sekolah. Dibuka lagi 5.000 rupiah. Saudara lihat. 4,8 juta, 500.000, 200.000, 1 juta, 800.000, 5.000. Masing-masing dengan kekuatannya memikul beban saya nih yang 500 juta nih. Mau ngebangun sekolah Alkitab. Kita udah begini-begini nih saudara-saudaraku. Sekarang ada yang mikul sama-sama. Saya pernah terima bantuan yang 43 juta. Saya terima bantuan saudaraku yang sumbangan ini. Tapi semua memikul. Aduh rasanya itu terhibur. Bukan soal itu uangnya saudaraku. Ini kok ini saudara-saudara ini sama sepenanggungan. Puji Tuhan, haleluya. Hari Minggu bulan Maret, akhir Maret, saya baptis satu ibu dengan anak. Saya tidak tahu dia janji sama Tuhan. Ini ibu sudah lama tidak ada kerjaan. Dia tidak bisa bekerja saudara-saudaraku. Dia jual ini jual itu selalu gagal. Tetapi setelah dibaptis, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Seninnya hari ke-8 dia datang ke Cianjur khusus. Kasih satu amplop, kesaksian ditulis. Saya sudah janji sama Tuhan kalau saya diberkati, saya akan memberi untuk pembangunan Yayasan Kabar Baik setiap hari 1.000 rupiah. Habis dibaptis Pak Onda tuh, saya dapat order bikin kue. Karena modal tidak besar, saya bikin kue hanya 2 macam. Tetapi Tuhan berkati. Saudara, dia bilang saya mulai jual kaset-kaset. Dia jual kaset Maxell. Bantu doa, sebab kalau laku saya juga mau janji, mau ingat Yayasan Kabar Baik. Saya nangis saudara-saudara. Kok ibu-ibu yang lagi susah, uang 1.000 aja berarti, itu untungnya dagang kue itu berapa? Dia masih ingat pemikirannya, beri sama Tuhan 1.000 rupiah 1 hari. Jadi saya punya 2 wanita, 2 ibu, 1 di Cianjur, 1 di Jakarta, yang janji sama Tuhan tiap hari 1.000 sampai bangunan selesai. Ada satu bapak di Jakarta, dia janji tiap bulan 500.000. Ada satu keluarga lagi, dia janji keuntungan dia jual kue, dia beri sama Tuhan. Bukan soal itunya saudaraku, tapi perhatikanlah pikirannya. Keadaan jemaat di Filipi itu mengingatkan saudaraku Rasul Paulus. Betapa engkau punya pikiran, perbuatanmu itu baik sekali. Pikiran, haleluya. Ayat ke-15, kamu sendiri tahu juga, hei orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang piutang dengan aku selain daripada kamu. Ini kata utang piutang gak enak. Sebetulnya bukan artinya utang piutang. Tidak ada jemaat satupun yang ada dalam hal beri-memberi.
Tidak ada satu jemaat pun pada waktu aku mengabarkan Injil yang ingat soal beri-memberi. Pokoknya jemaat-jemaat itu nuntut Paulus mesti khotbah enak. Setiap Paulus khotbah mesti enak. Pokoknya mah langit dan bumi akan lenyap. Pokoknya khotbah mesti enak. Nggak tahu dia lagi stres, dia lagi sakit, dia lagi selesma. Nggak tahu pokoknya dia khotbah mesti enak. Tapi nggak ada yang satupun jemaat nih di Tesalonika di mana yang terkait saudaraku dalam hal beri memberi. Mereka tidak mau, tidak mengerti, tidak ada pikiran ke sana. Hanya orang Filipi dikatakan di sana. Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan beri-memberi dengan aku selain daripada kamu. Saudara-saudara, kita harus belajar dari orang Amerika banyak. Orang Amerika, saudara, kalau hal memberi untuk pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Banyak majelis-majelis gereja, kalau sudah pembangunan gereja sudah macet, datang sama pendetanya bilang, wah bro, sudahlah. Bisa. Ada satu hamba Tuhan di Bandung, dia punya pembangunan gereja macet. Gerejanya besar, macet. Ngundang saya KKR 4 hari. Aduh begini macet nih. Panitia bukannya bikin semangat sama om. Udah bilang, om udah stop dulu ya bangunan. Padahal saudara dengan jujur ya, saya suka renungkan di hadapan Tuhan. Kalau tiap jemaat jujur, bahwa perpuluhannya jujur ya, dari perpuluhan itu gerejanya udah terbangun. Banyak kali dia masukin aja duit di amplop perpuluhan plus. Tapi asal ada aja. Pokoknya mah pendeta kita asal ada aja deh. Gak usah terlalu jujur deh. Pokoknya coba pokoknya. Udahlah beres. Udah. Saudara-saudara, kita anggap kita beri sama manusia. Tidak. Perpuluhan itu kita beri sama Tuhan. Ya. Dari antara saudara, ada yang kasih sama saya cek perpuluhan 7 juta. Sebulan yang lalu. Saya bilang, saya bagi ya sama hamba Tuhan ya. Iya. Kita bagi sama hamba Tuhan. Bisa. Bisa, kenapa? Hak saya. Tapi saya bilang, mari kita bagi untuk hamba Tuhan. Ya. Butuh pembangunan? Bukan. Kita bagi. Tuhan akan berkati. Tapi coba kalau dalam tiap gereja, semua tahu bahwa perpuluhan. Jujur perpuluhannya nih. Jadi kalau dapat untung 1 miliar, cepet. Ya, kasih sama Tuhan. Wah, ini banyak kali udah dapat keuntungan 1 miliar, kasih sama Tuhannya. Cepet ceng. Cepet ceng itu nulisnya juga dari belakang. 00001. Padahal itu dari Tuhan, tuh berkat dari Tuhan yang kasih napas sama kita. Saudara tahu nggak napas kita ini dari hari ke hari nyambung? Kita tidur tuh kita nggak tahu deh besok bakal hidup atau nggak. Tuhan sambung lagi, begitu bangun masih hidup. Pernah nggak saudara nyewa? Cuma berani nggak nyewa satu napas itu 1 juta gitu sehari? Mana? Tuhan tuh kasih bebas tuh yang saudaraku di ICU. Yang cuci darah tuh bagaimana saudaraku? Kasih segala macam obat. Coba kalau itu ongkos cuci darah kasih sama Tuhan, Tuhan ganti kesehatan. Kita enggak. Kita nanti tunggu sampai kita udah sakit, kepala kita udah gepeng, semua kita udah payah, udah semua hancur-hancuran, udah habis, mati juga keluarga ini, udah habis uang ke dokter semua. Lalu ambil sisanya, taruh di amplop, bawa sama Tuhan. Tuhan, inilah persembahanku. Amin. Tuhan bilang, sisa nih ya. Coba belajar saudaraku, pikiran kita memakai pikiran Kristus. Tuhan kasih Yesus sama kita. Jumat depan adalah hari kematian Yesus, kita rayakan. Allah memberi kepada Yesus nggak pakai timbangan-timbangan, nggak ada yang ditinggalkan, semua dia kasih. Ya, saya hanya berdoa supaya Tuhan buka mata rohani saudara, dan saudara boleh melihat kekayaan dunia ini kosong belaka. No, dunia kosong, sungguh kosong. Hanya salibnya tak kosong. Pangkat emas dan perak semuanya kosong. Hanya salibnya tak kosong.
ada bala kelaparan, makanan sukar. Anak-anak saudara bilang, mama lapar pengen makan. Cep sayang, cep, mama punya emas beberapa kilo. Nggak mau emas, pengen bubur ayam. Jangan bilang bubur ayam, emas nih main-main. Tuh lihat, dibuka brankas emasnya, diturunin emas tuh, lihat tuh ya, bagus tuh. Wah.